Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dalam Aleph Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa kembali di ibadah anak pada pagi hari ini dengan Kak Zeva dan Kak Alin. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mengucap syukur dengan berdoa. Kita tutup mata dan tengadahkan tangan. Terima kasih ya Bapak Yahweh atas berkat-Mu bagi setiap hidup kami. Sebentar Bapak, anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Kita naikkan pengakuan iman kita, Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan Bapak Yahweh. Adik-adik harus yang semangat ya. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Dia ada di dalam sukaku, Dia juga ada dalam dukaku.
Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita dan mari kita nyanyikan Happy Ayaya. Ayo lebih semangat ya adik-adik. Happy Ayaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ayaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ayaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ayaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk menuju firman Tuhan. Kita tengadahkan tangan dan kita menutup mata. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-Mu pada pagi hari ini Bapak. Kami sudah memuliakan nama-Mu dengan pujian kami. Sebentar Bapak, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Kuasai hati pikiran anak-anak-Mu ini Bapak, agar dapat menerima pesan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau mendengar cerita loh. Tante minta adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sudah siap adik-adik? Mari kita dengarkan bersama-sama. Di sebuah desa hiduplah seorang petani. Dia mempunyai kebun yang sangat luas. Pak Tani ingin menanami kebunnya dengan pohon apel. Di suatu pagi yang cerah, Pak Tani bersiap untuk menanam pohon apel. Dia menabur 4 benih buah apel di kebunnya, lalu menyiraminya dengan air dan diberi pupuk. Keempat benih tadi diberi nama Love, Hope, Joy, dan Happy. Hari berganti hari, benih apel pun tumbuh bersama-sama. Namun, Pak Tani menyirami dan memberi pupuk dengan cara yang berbeda-beda. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Joy. Wah, hari ini aku yang diberi air paling banyak sama Pak Tani. Itu karena Pak Tani lebih menyayangi aku. Masa sih? Aku dong yang dikasih pupuk yang paling banyak biar aku cepat besar. Kenapa sih Pak Tani lebih sayang ke kalian? Selalu diberi pupuk dan air yang banyak, sedangkan aku selalu diberi yang paling sedikit. Sudah, jangan ribut. Pak Tani menyayangi kita semua. Tapi aku selalu dikasih pupuk yang rasanya nggak enak. Hahaha, kasihan deh lo. Aku selalu dikasih pupuk yang rasanya enak. Kalau aku selalu dikasih air yang banyak. Lihat, aku sekarang yang paling tinggi di antara kalian. Sedih aku. Sudah, jangan menangis. Walaupun rasa pupuk kita nggak enak dan air kita sedikit, tapi Pak Tani tetap menyayangi kita karena kita selalu dirawat. Keesokan harinya, Pak Tani menengok tanaman-tanamannya sambil terus memberi pupuk dan air. Joy dan Love tumbuh dengan sangat cepat, namun belum berbuah.
sedangkan happy dan hope tumbuh agak lambat. Hari berganti hari, akhirnya happy dan hope bertumbuh walaupun tidak setinggi love dan joy. Tetapi mereka berbuah. Teman-teman, ayo bangun. Lihat, lihat, aku berbuah. Yeay. Ayo bangun teman-teman. Aduh, berisik banget sih. Aku masih ngantuk nih. Iya nih, aku juga masih ngantuk. Wah, lihat teman-teman, aku juga berbuah. Yeay. Ih, tapi kan buah kalian kecil. Lihat saja, nanti buahku pasti lebih besar dan lebih manis dari buah kalian. Lihat saja batangku, tinggi dan daunku sangat lebat. Tapi kalian kan belum berbuah, sedangkan aku dan Happy sudah berbuah dan pasti manis. Lihat saja. Sudah, jangan ribut. Kita akan tumbuh bersama-sama dan menghasilkan buah yang banyak sekali. Beberapa hari kemudian, Joy dan Love pun bertumbuh. Teman-teman, lihat, aku berbuah. Pasti buahku enak. Lihat teman-teman, aku juga berbuah. Buahku besar-besar sekali. Tapi duluan kita berbuahnya. Kalian lambat. Wah, selamat ya Joy dan Love. Akhirnya kalian berbuah. Hop, nggak boleh kayak begitu. Sebagai teman, kita harus saling mendukung. Ya. Yeay, berbuah. Namun beberapa hari kemudian, ada beberapa buah milik Joy yang membusuk dan akhirnya mengering. Lihat Joy, kenapa buahmu begitu? Wah, buahmu mengering. Pasti setelah ini kamu akan ditebang oleh Pak Tani. Tapi masih ada buah yang bagus kok. Sabar ya Joy, suatu saat pasti kamu akan berbuah lagi dan buahnya lebih bagus. Terima kasih Happy. Tibalah waktu panen. Pak Tani bangun pagi-pagi dan bersiap untuk memanen buah apel. Pak Tani kemudian memetik masing-masing pohon satu buah apel. Pak Tani memeriksa Joy, namun buahnya busuk. Lalu Pak Tani menebang Joy. Kemudian Pak Tani memetik buah milik Love yang besar. Setelah mencicipi, rasanya tidak enak. Lalu Pak Tani pun juga menebang Love. Kemudian Pak Tani mengambil buah milik Hope dan Happy. Ternyata rasanya enak sekali. Walaupun buah yang dihasilkan Hope tidak sebanyak Happy, namun Pak Tani tetap akan memelihara dengan harapan hasil panen selanjutnya akan lebih banyak. Wah, kasihan sekali ya Joy dan Love. Mereka ditebang karena tidak menghasilkan buah yang baik. Iya, nah makanya kita harus selalu bersyukur. Walaupun rasa pupuk kita tidak enak, namun ternyata itu adalah pupuk yang terbaik. Jadi kita bisa menghasilkan buah yang manis dan banyak. Iya, aku bersyukur sekali. Mulai sekarang aku akan berusaha tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Walaupun harus makan pupuk yang tidak enak dan minum air yang sedikit. Dari kisah ini kita belajar untuk bertumbuh dengan baik. Walau kita harus makan makanan yang mungkin tidak enak untuk kita. Makanan itu ibarat firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Walaupun firman Tuhan kadang menegur kita dan memberi perintah yang sulit untuk dilakukan. Tetapi semua itu demi kebaikan kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia ingin agar kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Buah adalah hasil dari perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita bisa berbuat baik kepada orang-orang, tidak mengeluh, sabar, semangat dalam mengikut Tuhan, berarti kita akan menghasilkan buah yang baik.
Begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada sesama, mengeluh, bermalas-malasan, maka kita menghasilkan buah yang tidak baik. Mulai sekarang kita harus menjadi anak yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang baik dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Demikian cerita hari ini, kiranya cerita ini bisa membuat adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bapa Yahweh memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan kan tentang pertumbuhan atau grow up ya. Nah, hari ini Tante punya kegiatan nih buat adik-adik di rumah. Di sini ada apa ya? Di sini sudah ada tanah, ya, ada potnya. Nah, hari ini Tante mau ajak adik-adik di rumah sekalian untuk belajar menanam. Nah, hari ini Tante mau ajari kalian cara menanam. Tante punya bibit tomat ya. Tapi kalau misalkan adik-adik pengen nanam yang lain nih boleh. Misalkan mau tanam lombok, cabai gitu ya. Atau mau tanam biji sawi atau apa ya, kacang panjang. Nah, yang lain-lain kalian boleh ya, boleh pilih sesuka kalian. Tapi di sini Tante mau ngajari kalian menanam tomat. Nah, di sini sudah ada tanah yang sudah disediakan, oke? Nah, dari tanah ini kita kasih air sedikit. Air ini fungsinya untuk apa sih? Untuk melembabkan tanahnya. Oke, kita ambil ya. Bijinya kecil ya adik-adik. Nih, oke, bijinya nggak kelihatan ya. Nih ya. Oke, Tante tanam. Kita masukkan ke dalam tanahnya. Agak ditindis ya. Tapi jangan dipenyet teman-teman, ini ditindis gini aja. Sedikit, kemudian tanahnya ditutup kembali. Oke, ini satu. Yang kedua, kasih air sedikit ya, supaya tanahnya lembab. Nih bijinya kita masukkan di tengah aja. Agak ditekan sedikit, kemudian ditutup kembali. Nah, begitu seterusnya, oke? Nah, dari sini kita lihat biji yang kecil tadi, nih masuk ke dalam tanah. Kalau sudah ditanam, dirawat ya adik-adik. Yang sudah ditanam di dalam tanah ini dirawat. Caranya gimana sih ngerawatnya? Satu, kita siram setiap hari ya. Kita siram setiap hari. Jangan lupa juga ditaruh di tempat yang ada cahaya mataharinya. Untuk apa sih? Coba kalau kalian belajar di sekolah, kalian akan tahu, diajarin bahwa tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari supaya mereka bisa memasak makanan mereka. Wah, seperti manusia ya. Iya, tanaman ini juga seperti manusia. Kalau kita merawat tanaman kita dengan baik, maka tanaman ini akan menjadi tanaman yang subur, tumbuh dengan baik. Nah, begitu juga dengan manusia. Kalau kita juga makan makanan yang sehat, secara fisik kita berolahraga dengan baik, istirahat yang cukup, itu kan sama dengan kita merawat. Kita juga akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan roh kita. Kalau kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman, itu berarti roh kita juga dirawat. Maka roh kita juga akan bertumbuh. Kehidupan kita secara rohani akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Nah, adik-adik, Tante kasih contoh ini gak sampai di sini loh.
Nah, bagi adik-adik di rumah yang sudah mencoba menanam, kita akan tunggu bersama-sama selama 2 bulan. Ini bulan Juli, Agustus, September. Nah, di bulan September nanti adik-adik yang sudah punya tanaman dan tanamannya tumbuh boleh difoto. Ya, boleh difoto. Nanti dikirimkan ke nomor HP-nya Tante Rahma yang sudah tertera di bawah ini. Oke. Nah, bagi adik-adik yang setia merawat tanamannya tumbuh dengan subur, ada hadiah buat kalian. Ingat, nanamnya dari biji, bukan dari kecambah ya. Kecambah itu apa sih? Tanaman yang sudah ada akarnya itu loh, yang sudah tumbuh kecil itu. Jangan, nanamnya dari biji. Biji yang seperti ini boleh nih. Ya. Nah, seperti tante tadi dari biji. Kita akan lihat pertumbuhannya seperti apa nih selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, kalian bisa foto tanamannya, kirimkan ke nomor Tante Rahma. Nanti akan kita tampilkan dan kita akan ada hadiah menarik untuk adik-adik yang setia merawat tanamannya. Oke, siap? Ya. Sekarang Tante akan kasih ayat mas untuk hari ini. Oke. Ayat mas pada hari ini ada di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat ke-15. Ya. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat ke-15 yang berbunyi, sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasyah, yang adalah kepala. Sekali lagi ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasyah, yang adalah kepala. Oke, bisa ya semua? Bisa dong. Nah, terima kasih adik-adik untuk hari ini kalian sudah mendengarkan, sudah mengikuti ibadah. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tapi jangan lupa besok minggu kita akan tetap ada ibadah lagi ya. Jangan lupa kita terus memuji Tuhan, jangan jemu-jemu beribadah. Oke? Yuk sama-sama kita akan tundukkan kepala kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh. Hari ini kami belajar banyak hal Tuhan. Kami belajar supaya kehidupan kami secara roh kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami memiliki akar yang kuat di dalam Bapa Yahweh, sehingga tidak mudah satu masalah atau hal-hal yang lain mampu mencabut kehidupan kami, mampu menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tapi kami terus ada di dalam Engkau, berakar, bertumbuh di dalam Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah kami. Dan Tuhan pertemukan kami kembali pada hari yang akan datang. Di dalam kami terus beribadah kepada Engkau. Berikan kami kesehatan, kekuatan senantiasa, dan penyertaan Bapa Yahweh menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.